bisa sebutkan juga dong Pak. Oke. Oke, saya Tian Darmo, boleh panggil Tian. Terus saya asal Palembang, Sumatera Selatan, tapi sekarang tinggal di Jakarta dan bekerja di industri entertainment, spesial ke model iklan, TV komersial, digital komersial, tahun itu syuting, world planning. Ya, terus sometimes juga kadang ikut join sinetron. Sinetron apa berarti yang sudah sinetronnya sinetron judulnya? Yang pernah kemarin itu Mukjizat Sedekah Subuh. Ya, itu spesial edisi Ramadan kemarin. Ya, Di channel ini. SCTV. Terus kedua, lalu bagaimana kalau Bapak mulai karir Bapak di industri hiburan? Di entertainment sebenarnya udah join sejak waktu SMA kelas 3. Ya, tapi waktu itu kurang waktu kayak sekitar 1 tahun lebih sih. 1,5 tahun lah ya, sampai dari kelas 3 SMA sampai ke awal kuliah. Terus setelah itu konsentrasi di kuliah, lulus kuliah langsung bekerja kayak ya seperti karyawan gitu kan. Terus tiba-tiba sekarang masuk lagi di entertainment sejak 2019 itu udah full time lagi syuting gitu. Terus ada bagaimana cara menyeimbangkan karir dan kehidupan pribadi Bapak? Nyimbangin karir sama kehidupan pribadi sejalan aja sih ya, karena dia akan seimbang sendiri sih menurutku ya. Cuma memang kadang-kadang kayak entertainment itu memang sedikit berbeda dari pekerjaan biasa sih, karena di sini kita acting dan pekerjaannya kadang-kadang acting itu ini kalau aku aplikasikan ke kehidupan sehari-hari gimana ya, kadang-kadang kan gitu. Cuma sebenarnya sih enggak bedanya. Tapi juga kadang-kadang kalau misalnya kita sebenarnya ini kita real nih mau apa, pengucapan apa kayak gitu kan, terus nanti dibilang orang sehari-hari acting kayak gitu, malah kebalikannya ya, itu bisa terjadi sih. Terus ada apa kunci sukses dalam menciptakan karya yang baik dari Bapak pribadi? Profesional, karena semua bidang pasti kalau misalnya kita profesional kita akan survive di situ, pekerjaan itu bisa bertahan lama gitu kan. Dan terlebih lagi kalau di entertainment ini memang kita harus profesional dari segi waktu, terus dari segi apa, pekerjaan. Kalau di kita kan berarti kita acting, terus harus juga jaga badan, pola makan, pola tidur, karena kalau misalnya nggak fit kan, terus tiba-tiba kita harus peranin sebuah produk yang memang harus kelihatan kita fresh gitu kan, kita harus cukup tidur ya. Dan ya itu harus profesional sih. Profesional itu dalam arti kata sesuai bidangnya dikerjakan dengan benar. Terus kalau kayak kita talent gitu kan, kita harus juga menjaga kesehatan kita juga supaya nanti terlihat bagus gitu kan di kamera kayak gitu. Betul. Terus siapa sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan karir Pak? Sosok yang berpengaruh dalam perjalanan karir mungkin ini nggak ada paus-pausnya ya. Boleh dan itu dekat gitu. Oh enggak. Ibu sih, mungkin ibu ya, karena ya pasti ibu akan support kita dalam hal apapun, ya kan. Dan ya jujur kalau sekarang sih ibu jauh ya di Palembang kan, ya. Tapi pasti doanya itu akan selalu menyertai karir dan perjalanan kita kayak gitu. Dari ibu. Bagaimana Bapak menghadapi isu-isu sosial dan politik dalam karya Bapak? Isu sosial dan politik kaitannya dengan dari politik, sosial dan politik. Kalau sosial ya dalam kehidupan sehari-hari ya, ya kita santai sih, jadi kayak yang udah santai aja gitu kan, nggak ada masalah dalam kehidupan sehari-hari di rumah, bertetangga gitu kan. Kadang-kadang sebenarnya nggak, kalau di tetangga tuh nggak semua tetangga tahu kalau kita profesinya di entertainment kan, cuman ada beberapa yang tahu. Dan kalau ketemu kan iya sih kayak gitu, padahal sebenarnya sama aja. Terus ada juga ketemu tetangga, oh iya katanya ini kalau ketemu biasa aja ya, kadang gitu, yang biasa aja kan ya, memang kayak gitu kan ya, sehari-hari aja biasa, sama aja kayak orang biasa juga kalau di rumah pakai celana pendek, pakai kaosan kayak gitu. Cuma kalau di kebutuhan TV atau kebutuhan ya kebutuhan penonton, bukan TV ya, memang harus rapi ya kelihatannya kan. Itu sih. Kalau politik aku kayak agak kurang sih, maksudnya gini, nggak banyak tahu tentang itu ya, jadi apa kaitannya dengan aku kayak kan
Mungkin itu tadi kalau untuk kehidupan sosial. Lalu kalau boleh tahu apa tantangan terbesar Bapak dalam menghadapi dunia entertainment? Tantangan terbesar dalam menghadapi dunia entertainment, karena udah lama ya menurutku ya, karena aku kenalnya di entertainment itu udah sejak SMA, jadi aku pikir udah lumayan lama dan enjoy ngerjainnya. Terlebih lagi waktu itu sempat break karena fokus kuliah dan kerja, tapi kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba jalannya itu harus terjun lagi ke entertainment, dan ya enjoy menikmati pekerjaan itu kan. Apalagi kalau di entertainment memang pekerjaannya ya enjoy ya. Main-main sampai gitu. Iya, santai, kombinasi sih menurutku, santai dan sibuk banget. Jadi ketika misalnya dia lagi produksi itu mesti sibuk banget sih ya, karena kadang-kadang kita harus misalnya nih dari pagi misalnya harus sudah di lokasi syuting kan, jadi mesti berangkatnya harus lebih pagi kan, mungkin ya, standarnya sih habis sholat subuh dan berangkat, terus pulangnya pagi lagi. Kadang-kadang seperti itu ketemu project seperti itu kan, jadi kayak kalau pas sibuk-sibuk banget. Cuma di hari-hari lainnya kadang kita juga punya schedule yang kosong, jadi ya udah pas lagi free ya, santai di rumah sih ya, jadi nggak kayak ini lagi sibuk-sibuk. Kalau santai malah santai banget. Film yang pertama kali Bapak mainkan film apa? Kalau project TV komersial, iklan TV, waktu yang pertama itu Sosis So Nice. Ya mungkin sebenarnya itu familiar sih iklannya ya, yang Sosis apa yang disukaimu, terus ada gerakan gininya gitu kan. Ya, Yang apa ya? ya tuh. Ya, itu project pertama aku waktu masuk lagi ke entertainment. Waktu itu aku perannya sebagai ojol di situ. Dan itu continuity sampai 3 tahun berturut-turut, ganti versi kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi film ya, film aku baru project film itu aku baru satu sih selama di entertainment ini. Jadi judulnya Anwar The Untold Story. Itu aku berperan sebagai Saifuddin. Saifuddin itu adalah temannya Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim itu adalah Perdana Menteri Malaysia. Nah itu diperankan oleh Ridwan Kamil. Judulnya ya tadi Anwar The Untold Story. Cuma dia tayangnya di Malaysia sama Singapura sama New Zealand. Di Indonesia tayangnya bisa nontonnya di Netflix. Karena nggak tayang di Indonesia kalau film aku baru satu. Itu kayak tahun 2023. Ya, belum lama. 2023 atau 2024 gitu. Pokoknya ya dia angkat story-nya Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia itu. Kalau kita kan kepresidenan kan, ya. Kalau yang jadi sosok istrinya Anwar Ibrahim itu Acha Septriasa. Dia syutingnya di Indonesia, tapi buat tayang di Malaysia. Cuma yang meranin Anwar Ibrahim itu aktor Malaysia, Ridwan Kamil. Di situ aku berperan sebagai temannya, yes, Saifuddin. Jalannya juga pakai dari Malaysia gitu. Iya, karena memang buat hiring di sana kan. Lalu perbedaan terbesar Bapak sebelum menjadi artis sebelum menjadi artis dan sekarang sudah menjadi artis di dunia entertainment? Artis ya itu tadi, karena apa ya? Nggak ada perbedaan, masih begini. Tapi kan sudah bisa hal sekarang. Jadi di film artis kan nggak apa ya? Nggak ada perbedaan sih ya. Oh iya, sedikit ada ya. Ya itu tadi yang aku bilang, kalau ada pertanyaan tadi kayak gimana dengan kehidupan sosial kan. Sometimes kita memerankan sebuah karakter. Nah, sebenarnya sih itu hanya untuk di kebutuhan film tersebut atau sinetron TV misalnya kan. Cuma memang kan itu sebenarnya karakternya di luar dari kepribadian. Kadang-kadang kan kita suruh jadi antagonis ya, perannya jahat gitu ya, padahal kita orang baik kan ya. Begitu. Nah, kadang-kadang kita tuh kayak apa ya, kayak terbawa ini sih, emosi juga. Jadi kadang-kadang ya memang sedikitnya itu kadang-kadang teraplikasi di kehidupan sehari-hari sih. Makanya jadi kalau misalnya orang entertainment itu ya mungkin agak berbeda sih ya. Iya, makanya imajinasinya itu agak tinggi ya. Dan gimana kalau ini kayak gitu. Padahal ya sisanya sih normal aja. Itu cuma acting, ya kan? Iya, cuma acting. Selanjutnya apa izin atau proyek yang masih Bapak ingin capai di masa depan? Proyek yang aku ingin capai di masa depan, pengennya ke internasional, ya kan, jadi bintang iklan sampai ke luar negeri. Karena ya beberapa, kalau di Indonesia juga aku udah beberapa produksi aku bintangin ya, kayak tadi Sosis So Nice, terus iklan kecap ABC. Pernah dengar nggak yang kami ahlinya dan kamu juga, setiap detail kecap manis ABC adalah hasil kreasi kami utuh. Nah itu kan itu aku ya, nah itu yang jadi karakter
master master kedelai. Ya, jadi kedelai master kedelai. Nah, kedelai, master kedelai. Ya, nah di situ aku jadi master kedelai itu ya. Kami ahlinya dan kamu juga. Jadi, ya tadi itu salah satu produk yang kita ini ya. Terus ada iklan bank juga, terus ada iklan rumah dan macam-macam produk ya. Nah, jadi kita tuh kalau misalnya udah bintangin satu iklan produk itu terutama, jadi kan kita tuh sebenarnya nggak bisa ngambil project yang sama, maksudnya kompetitor. Misalnya yang tadi kan, kalau misalnya kecap A itu nggak bisa bintangin iklan kecap B misalnya kan kayak gitu kan. Nah, jadi kayaknya yang pengen coba yang lebih besar lagi mungkin di luar negeri ada kan misalnya, karena kan kalau di luar negeri kan kita masih free ya gitu kalau untuk bintang iklan. Kalau untuk peran mungkin nanti pengennya kalau dapat peran panjang kayak gitu, misalnya stripping di sinetron sampai setahun misalnya kan, ya berepisodenya panjang gitu kan, jadi kayak biar lebih dikenal kan, karena kayak bintang iklan sliwer-sliweran itu wajahnya aja nggak tahu kan, ya kan. Tapi kalau di sinetron atau di perfilman orang kenal wajahnya, kenal juga namanya, ya kan. Terakhir apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman atau generasi muda yang ingin mengikuti Bapak? Sekarang itu industri entertainment lebih terbuka, ya. Ya memang iya sih. Kita bisa lihat sekarang banyak proyek gak cuma televisi, layar lebar. Kalau zaman dulu waktu aku SMA, waktu aku semudah kalian ini masih lebih ganteng dari sekarang. Kalau dulu itu ya itu waktu zaman aku SMA itu medianya kan cuma TV, kalau enggak bioskop layar lebar, ya kan. Nah jadi kesempatan itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar gitu kan. Cuma kalau sekarang entertainment itu industri entertainment itu udah lebih luas karena banyak proyek digital, ya kan. Banyak proyek digital kayak YouTube, terus bisa juga buat tayang di aplikasi kayak semacam Netflix, terus PTV, ya kan. Itu aplikasi buat nonton, terus juga bisa juga tayang di medsos. Jadi banyak banget proyek yang kesempatannya itu buat masuk ke industri ini tuh banyak, jadi pasti ada gitu. Kalau dulu kan syutingnya jarang-jarang karena proyeknya cuma buat TV atau buat layar lebar. Kalau sekarang kan berubah banget sekarang itu. Kalian juga bisa nge-branding diri kalian sendiri. Misalnya masuk entertainmentnya, langkah awal jadi artis itu misalnya sambil main medsos jadi selebgram, ya kan. Terus main jadi seleb TikTok, kan banyak tuh artis di bola dari selebgram, dulu dari industri kan, dari itu banyak juga. Jadi banyak cara sih kalau sekarang langkahnya jadi kayak lebih terbuka, kesempatan lebih banyak. Dan terakhir Pak, motivasi yang untuk anak muda sekarang itu? Motivasinya ya semangat, ya kan. Semangat sebetulnya ya di bidang apapun pekerjaan ya sesuai dengan kalian punya passion, maunya kemana. Kalau di entertainment ya seperti yang tadi aku bilang, kesempatannya kalau sekarang itu ya lebih besar. Jadi gak kayak waktu itu kenapa aku sempat vakum di entertainment, cuman jalaninnya tuh kayak 1,5 tahunan lebih gitu kan. Karena ngerasa kayak lu join waktu itu terus syutingnya tuh jarang-jarang kayak gitu. Dulu aku pernah waktu zamannya sinetron Angling Dharma yang kalau soalnya nggak tahu ya, yang silat-silat itu. Nah, atau ini versus Iris the Series, Raffi Ahmad waktu itu perannya bukan bintang biasa. Nah, atau zamannya Kisah Kasih di Sekolah Marsyanda. Nah itu tapi kan proyeknya tuh yang nggak banyak gitu kan, jadi kayak kesempatan itu ya ada, tapi yang nggak sebanyak sekarang itu masuk entertainment ya bisa sibuk banget karena ya misalnya hari ini ada proyek digital, besok ada untuk TV kebutuhannya, besok untuk tayang billboard, sampai media digital juga banyak sampai gitu. Jadi banyak pekerjaannya di entertainment itu. Kalau SMA bisa nggak kalau SMA untuk masuk entertainment? Bisa dong, karena entertainment itu sejak kalian 0 bulan 0 bulan sampai tua, ya kan. Ya jadi tergantung perannya. Ya kalau dari ibu hamil, peran ibu hamil misalnya kan, kadang-kadang buat iklan konsumsi ibu hamil dia pengennya talent yang ibu yang memang sedang hamil. Jadi kalau bayi yang baru lahir juga buat produk-produk bayi, bedak segala macam, susu makin besar ya. Terus juga kalau untuk perannya juga misalnya di sinetron atau itu kan jadi anak kecil yang kan ada perannya juga, makin seterusnya naik ya. Itu sih dari 0 bulan udah bisa masuk entertainment. Kalau sekolah bisa sambil, tapi ya kalau bisa jangan ganggu belajarnya. Karena sebenarnya sih kalau anak-anak entertainment itu yang masih sekolah rata-rata sebagian ya enggak semua sebagian dia yang homeschooling,
ya kan sekarang ada ya, enak sekarang ada homeschooling, jadi dia tetap bisa sekolah tapi dia tidak berkarya, tapi ya temennya jadinya ya Zoom ketemu dia bisa nongkrong di kafe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.